warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang osmoregulasi. Anggotanya ada Sri Wulandari, Ervin Hoemeisa, Asr Lestari, dan Melani Fitri. Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Osmoregulasi dapat juga didefinisikan sebagai proses homeostasis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu berada dalam keadaan stabil. Berdasarkan kemampuannya menjaga tekanan osmotik tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, osmokonformer, merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuhnya. Yang kedua, osmoregulator, merupakan organisme yang menjaga osmolaritasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Adapun masalah osmoregulasi, yang pertama, setiap hewan membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda dengan lingkungannya. Yang kedua, hewan harus mempunyai konsentrasi air yang sama terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir, hewan perlu membuang sejumlah sisa hasil metabolisme yang larut dalam air seperti amonia, kreatinin, dan pigmen darah. Selanjutnya terdapat mekanisme osmoregulasi. Osmoregulasi pada organisme air. Pada hewan air, proses osmoregulasi terjadi antara tekanan osmotik lingkungan perairan dengan cairan tubuh organisme air maupun antar cairan tubuh organisme itu sendiri. Organ tubuh yang terlibat dalam proses osmoregulasi pada organisme air diantaranya yaitu insang, ginjal, dan saluran pencernaan. Insang pada ikan merupakan tempat terjadinya aliran materi yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Materi yang masuk selanjutnya ke saluran pencernaan, yang terdiri dari esofagus, usus, dan rektum. Selanjutnya, materi akan disaring di dalam ginjal, di mana banyak terdapat glomerulus untuk mengoptimalkan proses penyaringan. Setelah disaring, kelebihan air akan diekskresikan melalui urin. Materi yang dibutuhkan dalam proses osmoregulasi yaitu H2O, berbagai mineral, protein plasma, asam amino, trimetilamino oksida, glukosa, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat osmoregulasi hewan pada lingkungan air laut. Vertebrata laut dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konformer osmotik dan ionik atau osmokonformer, serta regulator osmotik dan ionik. Contoh vertebrata laut yang membentuk keseimbangan osmotik dan ionik dengan air laut adalah Cyclostomata. Hewan ini melakukan osmoregulasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan invertebrata laut. Akan tetapi, aktivitas regulasi osmotik dan ionik pada ikan laut pada umumnya tidak sama dan memperlihatkan adanya tingkatan. Teleostrae laut yang mempunyai cairan tubuh hipoosmotik terhadap air laut mempunyai mekanisme adaptasi khusus yang bermanfaat untuk menghindari atau mencegah kehilangan air dalam tubuhnya. Pada hewan ini, kehilangan air dalam tubuh terutama terjadi melalui insang. Sebagai penggantinya, hewan ini akan minum air laut dalam jumlah yang banyak. Namun, garam yang ikut masuk ke dalam tubuh menjadi banyak pula, sehingga terjadi kelebihan garam dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Pengeluaran kelebihan garam dalam jumlah besar dilakukan melalui insang. Kemudian terdapat mekanisme pengeluaran natrium klorida pada insang ikan. Elasmobranchi atau ikan bertulang rawan memiliki masalah berupa pemasukan natrium yang terlalu banyak ke dalam tubuhnya melalui insang. Untuk mengatasi masalah ini, Elasmobranchi menggunakan kelenjar khusus, yaitu kelenjar rektal yang sangat penting untuk mengeluarkan kelebihan natrium secara aktif. Masalah lain yang dihadapi Elasmobranchi ialah adanya perolehan air yang terlalu sedikit. Untuk mengatasinya, hewan ini menghasilkan sedikit urin, dan urin tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengeluarkan kelebihan natrium klorida. Kelenjar garam merupakan organ osmoregulasi yang efektif pada sejumlah hewan vertebrata seperti burung dan reptil. Burung mempunyai kelenjar garam yang memungkinkan beberapa burung untuk hidup dengan baik di lingkungan laut dengan cara mengekskresikan urin hipertonis dengan kandungan utama berupa garam atau natrium klorida. Selanjutnya yaitu osmoregulasi pada hewan lingkungan darat. Osmoregulasi hewan pada lingkungan ini pada umumnya itu merupakan golongan Stropoda, insekta, dan laba-laba. Namun di antara semua itu yang paling banyak ialah insekta. Salah satu gambaran khas dari insekta yaitu adanya rangka luar yang berlapis lilin yang biasa disebut dengan lapisan kutikula. Masalah yang dihadapi yaitu kehilangan banyak air.
Tetapi dengan adanya kutikula pada insekta itu merupakan cara untuk memperkecil kehilangan air melalui permukaan tubuhnya. Spiracle yang berfungsi sebagai organ respirasi pada insekta juga dapat menyebabkan pelepasan air. Untuk mengatasinya, maka insekta mengambil oksigen dengan laju kontinu, yang berarti pada insekta inspirasi tidak selalu diikuti oleh ekspirasi. Osmoregulasi pada lingkungan air tawar. Hewan air tawar, menurut definisi itu harus hiperosmotik pada air di mana mereka hidup. Hewan air tawar itu memiliki cairan tubuh dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi dari lingkungannya dan memasukkan air ke dalam tubuhnya, terutama itu melalui insang. Nah, ini berarti mereka menghadapi masalah yaitu kelebihan air yang akan dikeluarkan melalui urin. Dengan cara sebagian urin meninggalkan tubuh ikan melalui insang. Sebagai pengganti garam yang hilang, hewan ini akan mengambil garam melalui insang dengan cara transport aktif. Osmoregulasi hewan invertebrata. Invertebrata darat itu pada umumnya merupakan golongan arthropoda, insekta, dan laba-laba. Namun yang paling banyak yaitu insekta. Salah satu ciri khas dari insekta ialah adanya rangka luar yang berlapis lilin yang disebut dengan lapisan kutikula. Adanya kutikula pada insekta itu merupakan cara untuk memperkecil kehilangan air melalui permukaan tubuh. Tempat kedua yang merupakan jalan pelepasan air pada insekta yaitu spiracle. Spiracle itu merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai tempat pelepasan air, pelepasan karbon dioksida, serta tempat pengambilan oksigen. Sebagai untuk mengatasi pelepasan air, beberapa insekta melakukan respirasi siklik atau respirasi diskontinu. Dalam proses tersebut, insekta melakukan pengambilan oksigen dengan laju yang kontinu, tetapi pelepasan karbon dioksida dilakukan secara periodik dengan cara disemburkan. Di antara pelepasan yang satu dan pelepasan berikutnya, karbon dioksida itu tetap larut atau ditahan dalam cairan tubuh. Selanjutnya, spiracle bergetar dan menutup sepenuhnya. Selama spiracle bergetar, tekanan dalam sistem trakea menjadi lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Keadaan ini menyebabkan udara atmosfer bergerak masuk ke dalam trakea, sedangkan aliran udara keluar dari tubuh dapat dicegah. Jadi, pada peristiwa tersebut terjadi inspirasi secara teratur, tetapi ekspirasi itu ditunda. Berarti tidak setiap kali inspirasi itu tidak selalu diikuti dengan ekspirasi. Hewan invertebrata laut. Kebanyakan hewan invertebrata ini bersifat osmokonformer, yaitu ditandai dengan adanya konsentrasi osmotik cairan tubuhnya yang sama dengan lingkungan hidupnya, yaitu air laut. Akan tetapi, hewan ini tidak mempunyai keseimbangan ionik, sehingga ion akan masuk ke dalam tubuh hewan. Hewan ini melakukan pengaturan konsentrasi ion dengan cara menyekresi atau menyerap ion secara aktif. Contohnya pada ubur-ubur, ion berat akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk meningkatkan daya apung. Pengeluaran ion yang berlebihan melalui organ-organ ekskresi, yaitu insang dan ginjal. Yang selanjutnya ada osmoregulasi pada serangga. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Hal ini dikarenakan serangga memiliki rasio luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya sebesar 50 kali dibandingkan dengan mamalia. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spiraculum. Untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka kebanyakan serangga akan menutup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Lalu, cara mengatasi yang lainnya adalah dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeable terhadap air, sehingga serangga sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Lalu, selanjutnya ada osmoregulasi pada Annelida. Contohnya cacing tanah seperti Lumbricus terrestris merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion urin yang diproduksinya, yaitu encer, yang secara esensial bersifat hipoosmotik, mendekati isoosmotik terhadap darahnya.
Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan dengan kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Homeostatis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku, yaitu aktif di malam hari dan menggali tanah lebih dalam bila permukaan tanahnya kering. Osmoregulasi pada moluska. Pada tubuh keong atau siput memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeabel terhadap air. Bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secepat penguapan air pada seluruh permukaan tubuhnya. Semua keong atau siput bernapas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong atau siput lebih aktif di malam hari, dan bila kondisi bertambah kering, keong akan berlindung dengan membenamkan diri ke dalam tanah serta menutup cangkangnya. Selanjutnya ada osmoregulasi hewan vertebrata. Yang pertama yaitu mamalia. Mamalia memperoleh air melalui air minum dan makanan yang dimakan. Mamalia yang hidup di padang pasir dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Osmoregulasi mamalia laut seperti lumba-lumba dan ikan paus. Masalah pemasukan garam yang terlalu banyak yang masuk bersama makanan diatasi dengan organ ginjal yang sangat efisien yang kepekatannya 3-4 kali dari cairan plasmanya. Pada mamalia, ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi dan osmoregulasi. Lalu ada aves. Proses osmoregulasi pada aves berkaitan dengan proses mempertahankan suhu tubuh. Aves yang hidup di daerah pantai dan memperoleh makanan dari laut atau burung laut menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan. Maka dari itu harus berusaha mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya melalui kelenjar garam. Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam di dalam tubuhnya, hewan itu akan mengekskresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar garam ini hanya aktif pada saat tubuh burung dijenuhkan oleh garam. Reptil. Reptil dapat kehilangan air lewat penguapan, pernapasan, dan urin. Untuk lebih menghemat air, hewan tersebut menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Nitrogen tersebut dikonsumsi secara tidak langsung melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. Reptil juga melakukan penghematan air dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, kadal dan kura-kura pada saat mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan disimpan di kantung kemihnya dengan cara mereabsorpsinya. Selanjutnya ada Pisces. Osmoregulasi dalam tubuh ikan merupakan fungsi fisiologis yang membutuhkan energi. Organ yang berperan dalam proses tersebut antara lain ginjal, insang, kulit, dan membran mulut dengan berbagai cara. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya. Jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengurut dan ikan akan mati. Osmoregulasi sangat penting pada hewan air karena tubuh ikan bersifat permeabel terhadap lingkungan maupun larutan garam. Sifat fisik lingkungan yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan proses osmoregulasi pada ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan yang bermigrasi di perairan asin dan tawar. Yang pertama ada ikan air tawar. Pada ikan air tawar atau potadorm, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Hal ini berlangsung secara pasif, berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Dalam keadaan normal, proses ini berlangsung seimbang. Yang kedua ada ikan air laut. Pada ikan air laut atau diadorm, terjadi kehilangan air dari dalam tubuh melalui kulit dan kemudian ikan akan mendapatkan garam-garam dari air laut yang masuk lewat mulutnya. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti natrium, kalium, dan klor, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Selanjutnya, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Yang ketiga ada ikan di perairan asin dan tawar.
Diadom berosmoregulasi seperti potadom pada saat di air tawar dan menjadi seperti oceanodom pada saat di laut. Potadom berosmoregulasi dengan cara minum sedikit atau tidak minum sama sekali. Sedangkan untuk mengurangi kelebihan air dalam tubuh, ikan memproduksi banyak sekali urin. Selanjutnya ada amfibi. Salah satu contoh hewan dari amfibi yaitu katak. Katak memiliki kulit yang permeabel terhadap air, maka pada saat berada di air, banyak air yang masuk ke tubuh katak secara osmosis. Ketika di air tawar, kulit katak terakumulasi garam tertentu dari air dengan transport aktif, dan ginjal mengekspresikan urin encer. Pada saat berada di darat, harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga menggunakan kantung kemih untuk konservasi air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.